Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurifatul Sofa dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni mengenai metode pembelajaran penemuan terbimbing. Sebelum kita mengetahui secara luas mengenai metode ini, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, metode penemuan terbimbing merupakan metode yang menjadikan guru sebagai fasilitator dan pengarah, sedangkan siswa aktif melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur atau langkah kerja untuk mengembangkan rasa ingin tahunya. Pada metode ini, guru menyediakan suatu permasalahan untuk mendorong siswa menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, yakni metode penemuan ini juga merupakan proses mental di mana siswa mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental di sini seperti mengamati, menjelaskan, menggolong-golongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri pada metode pembelajaran penemuan terbimbing. Yang pertama, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu siswa secara alami, yakni bisa dilakukan dengan melakukan penyelidikan atau penelitian. Yang kedua, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Jadi pada metode ini tuh lebih menekankan pada proses pembelajaran dan bukan hasil akhirnya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan, seperti melakukan penelitian. Yang keempat, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang kelima, siswa terlibat secara aktif dalam dialog dengan guru maupun dengan temannya. Yang keenam, berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, yakni ada kelebihan metode pembelajaran penemuan terbimbing. Yang pertama, meningkatkan keterampilan siswa dan menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry, yakni temu menemukan. Yang kedua, memperkuat ingatan siswa karena siswa ikut terjun langsung dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang keempat, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguannya karena mengarah pada kebenarannya disertai dengan bukti. Selanjutnya, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang telah disajikan oleh guru. Selanjutnya, memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, memberikan wahana interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Adapun kelemahan pada metode penemuan belajar terbimbing ini. Yang pertama, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Karena pada metode ini memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini, karena terkadang terdapat siswa yang suka dengan cara pembelajaran metode ceramah. Yang ketiga, tidak semua topik cocok untuk metode pembelajaran ini. Yang saya ketahui, materi yang cocok pada pembelajaran ini yakni pada mapel matematika dan IPA. Adapun sinteks metode pembelajaran penemuan terbimbing. Yang pertama, siswa memberi salam dan doa. Yang kedua, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi. Yang ketiga, pembagian kelompok secara heterogen. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari oleh siswa. Mengembangkan rasa bahan belajar. Yang keenam, pendidik memberikan suatu masalah kepada siswa. Yang ketujuh, siswa atau masing-masing kelompok diberi waktu untuk berdiskusi. Kedelapan, masing-masing kelompok merumuskan masalah yang akan membawanya pada suatu persoalan. Kesembilan, setiap kelompok menetapkan jawaban sementara atau biasa kita sebut dengan hipotesis. Yang ke-10, setiap kelompok mencari informasi, data, fakta yang dibutuhkan untuk menjawab suatu permasalahan. Selanjutnya, yakni yang ke-11, setiap kelompok menguji kebenaran jawaban sementara atau hipotesis tersebut.
12. Setiap kelompok mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Ke-13, setiap kelompok menganalisis data untuk menemukan suatu konsep. 14. Secara berkelompok, siswa menarik kesimpulan yang mereka dapatkan. Nomor 15, hasil penemuan siswa tersebut dipresentasikan dan siswa lain melakukan pengecekan jawaban hasil temuan mereka dengan kelompok lain. Yang ke-16, guru membimbing siswa dalam menyimpulkan konsep yang benar. 17, pendidik memberikan suatu penghargaan kepada kelompok yang terbaik. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila terdapat salah kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.